Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan pembacaan buku baru, yaitu tentang keutamaan bulan Sya'ban. Ya, di sini ada buku yang baru, mari kita bacakan, yaitu tentang keutamaan bulan Sya'ban. Karena hari ini kita masih di bulan Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana ahabus syuhuri ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyasumahu Sya'ban summa yasiluhu bi Ramadan." Bulan yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa adalah bulan Sya'ban. Karena itulah beliau menyambungkan puasa pada bulan itu dengan puasa bulan Ramadan. Hadis sahih riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Keutamaan bulan Sya'ban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tidak terhingga. Kalau kita mau hitung nikmat-nikmat Allah, maka kita tidak akan bisa dan tidak akan mampu menghitungnya. Allah tabaraka wa ta'ala berkalam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Ya, artinya, dan Allah telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Quran surat Ibrahim ayat yang ke-34. Kalau kita bandingkan antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita peroleh dengan musibah, pasti yang banyak adalah nikmat. Adapun musibah hanya sebentar, tidak lama.
Di antara nikmat Allah, kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Apa saja sunnah-sunnah yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban ini, dan apa saja yang tidak boleh kita lakukan. Jadi di bulan Sya'ban ini ya, ini ada amalan-amalan yang disunahkan dan ada amalan-amalan yang tidak boleh dilakukan. A. Definisi bulan Sya'ban. Dinamakan Sya'ban, Sya'bana diambil dari lafadz sya'bu yang artinya kelompok atau golongan. Karena orang-orang Arab dahulu pada bulan tersebut berpencar-pencar. Ya, ia tasa'ab untuk mencari sumber air. Juga karena mereka berpisah-pisah. Ya. Tasa'ub yaitu terpencar ya di gua-gua, dan dikatakan sebagai bulan Sya'ban karena bulan tersebut muncul Sya'aba di antara dua bulan mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ya, jadi Sya'ban itu antara bulan yang mulia. Sebelum Sya'ban itu Rajab, itu bulan haram, dan bulan Ramadan yaitu bulan kemuliaan ya. Terus bentuk jamaknya adalah Sya'abanat atau Sya'abin. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimakumullah berkata, dinamakan Sya'ban karena sibuknya mereka mencari air atau sumur setelah berlalunya bulan Rajab yang mulia. Dan ada juga yang berpendapat selain itu. Wallahu a'lam. Sekarang kita bacakan keutamaan bulan Sya'ban. Ya, ini kita hari ini masih di bulan Sya'ban. Kita harus tahu ilmu tentang apa keutamaan di bulan Sya'ban ini. 1. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berpuasa di bulan Sya'ban. Hal ini berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berpuasa hingga kami mengatakan beliau tidak pernah berbuka, dan pernah beliau senantiasa berbuka hingga kami mengatakan beliau tidak pernah puasa. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin ila Ramadan wa ma ra'aitahu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan kecuali Ramadan, dan aku tidak melihat beliau berpuasa lebih banyak dari bulan-bulan yang lainnya melainkan pada bulan Sya'ban. Ya, jadi Rasulullah SAW ya di waktu bulan Ramadan itu apa? Menyempurnakan puasanya sebulan. Ya. Karena bulan Hijriyah itu hitungannya ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Lah Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu menyempurnakan selama 1 bulan itu puasa penuh, yaitu puasa Ramadan. Ya, dan ini perkataannya Aisyah. Dan aku tidak melihat beliau itu berpuasa lebih banyak dari bulan-bulan yang lainnya melainkan pada bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban itu apa? Rasulullah itu paling banyak puasa sunnahnya. Jadi ini apa? Hasungan untuk kita semuanya umatnya Rasulullah SAW untuk puasa di bulan Sya'ban. Ya, karena Rasulullah SAW itu apa? Lebih banyak ya puasanya di bulan Sya'ban ini. Ya, jadi Sya'ban itu gunakan untuk berpuasa. Ya, puasa sunnah yaitu puasa Sya'ban. An Abi Salamah radhiyallahu anhu anna Aisyah radhiyallahu anha hadatsathu qalat
lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aksara min Sa'ban wa kana yasumu Sa'ban kullahu wa kana yaqul khudu minal amali ma tutikuna fa innallaha la yamalun hatta tamallu wa ahabus shalah ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ma duwi ma alaihi wa in qalat wa kana idza shalla sholatan dawama alaiha, yang artinya dari Abu Salamah radhiyallahu anhu, Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan kepadanya, ia berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa pada satu bulan yang lebih banyak daripada bulan Sa'ban. Beliau berpuasa pada bulan Sa'ban sepenuhnya. Beliau Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah amalan sunnah semampu kamu. Sesungguhnya Allah tidak akan merasa bosan terhadap amal yang terus-menerus kalian lakukan, sehingga kalianlah yang merasa bosan. Salat yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salat yang dikerjakan secara terus-menerus, konsisten, istiqomah walaupun hanya sedikit. Apabila beliau mengerjakan suatu sholat, beliau mengerjakannya secara terus menerus, ya. Jadi ini kandungan dari hadis ini. Yang pertama, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu puasa bulan Sa'ban itu lebih banyak. Ya, di sini dijelaskan tidak pernah berpuasa pada satu bulan yang lebih banyak daripada bulan Sa'ban. Jadi puasa terus, ya, selama satu bulan, ya. Meskipun ada yang menerangkan ada lowongnya, entah itu satu atau dua. Tapi Rasulullah SAW itu bulan Sa'ban itu puasa sunnah yang paling banyak dilakukan, ya. Tuh, jadi yang pertama beliau puasa bulan Sa'ban sepenuhnya. Yang kedua, Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya untuk mengamalkan sunnah-sunnah sak mampune sampean. Ya, entah sholat sunnahnya, sholat tahajudnya, sholat duhanya, sholat witirnya, ya. Terus amalan sunnah yang lainnya, membaca Al-Qur'annya, ya, terus sedekahnya, ya, itu disuruh mengamalkan. Lakukanlah amalan-amalan sunnah sak mampune sampean, ya, karena Allah tidak akan merasa bosan terhadap amalan yang terus menerus. Jadi nek sampean nglakoni misalnya sholat duha 2 rakaat sampean lakukan terus, itu Allah itu tidak akan merasa bosan, hingga kalian sendiri nanti yang akan merasa bosan. Bendino kok ngaji ya, bendino kok ngaji ya, ya. Padahal nek sampean itu beramal rutin bendino, maka Allah akan membalas amalan kebaikannya itu, ya. Terus Rasulullah mengatakan sholat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW itu adalah sholat yang dikerjakan secara terus-menerus. Mulanya di dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW mengatakan sholat sunnah 12 rakaat, sholat rawatib, ya. Kalau orang itu melakukan tiap hari 12 rakaat itu dia disediakan jannah oleh Allah, ya, menjaga sholat rawatib ini, ya. Ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 10, ya. Kalau yang 12 itu qablah subuh 2 rakaat, terus qablah duhur itu 4 rakaat, terus ba'da duhur 2 rakaat,
terus ba'da maghrib 2 rakaat, terus ba'da isya 2 rakaat, itu 12. Ya, mulanya apa? Itu harus dirutinkan, diistiqomahi. Jangan sholat wajib tok. Ya, setelah sholat wajib itu apa? Melakukan sholat-sholat sunnah. Itu apa? Sebagai penembel sholat-sholat wajibnya. Karena kita sholat wajib itu mesti ada yang bolong. Maksudnya bolongnya apa? Ada yang sholatnya kadang-kadang nggak konsentrasi, kadang-kadang sholatnya itu karo gojek, kadang-kadang sholatnya itu apa? Cepet-cepet, gerambiangan lah. Untuk menembel hal-hal yang kurang dari sholat wajib itu adalah sholat sunnah. Ya, mulanya Rasulullah SAW mengatakan pada hadis ini, orang yang mengerjakan sholat sunnah, ya, sholat sunnah yang dicintai oleh Rasulullah SAW adalah sholat yang dikerjakan secara terus-menerus, walaupun hanya sedikit. Misalnya sholat duha, aku sholat duha ini 2 rakaat aja. Tapi tiap hari melaksanakan, itu lebih dicintai oleh Nabi dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya maca Al-Qur'an. Nah, maca Al-Qur'an ya seperti itu. Aku istiqomah 10 lembar satu hari. Ya berarti kamu tiap hari bacalah 10 lembar. Ya. Itu. Jadi yang istiqomah. Ya, jadi itu yang dicintai. Apabila beliau mengerjakan suatu sholat, beliau mengerjakannya secara terus menerus. Ya, misalnya sholat tahajud, ya gitu, sholat tahajud meskipun 2 rakaat sama 1 witir, ya itu rutinkan tiap hari. Aja sholate sedina wakeh bareng ngono terus ora sholat. Nah, itu kekurangan. Dalam hadis yang lainnya, an Abdullah bin Qais annahu sami'a Aisyah radhiyallahu anha taqulu kana ahabu syuhri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yasumahu Sya'bana summa yasilluhu bi Ramadan. Yang artinya dari Abdullah bin Abil Qais bahwasanya ia mendengar Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, bulan yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa adalah bulan Sya'ban. Karena itulah beliau menyambungkan puasa pada bulan itu dengan puasa bulan Ramadan. Ya, jadi Rasulullah SAW itu apa? Puasa Sya'ban itu apa? Disambung dengan puasa Ramadan. Jadi beliau itu bulan Sya'ban itu puasa terus, ya. Setelah itu disambung dengan puasa Ramadan. Terus yang kedua, bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal-amal manusia kepada Allah Ta'ala. Hal ini berdasarkan hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku bertanya, wahai Rasulullah, saya tidak melihat engkau itu berpuasa di suatu bulan seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dzalika syahru yakfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan wa huwa syahru turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Ya, bulan itu banyak manusia yang lalai. Ya, bulan itu yaitu bulan Sya'ban, banyak manusia yang lalai, yaitu bulan antara Rajab dan bulan Ramadan. Bulan diangkatnya amal-amal kepada Rabb semesta alam, dan aku ingin amalku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Masya Allah ya. Jadi ini hadis riwayat An-Nasa'i, Ahmad, dan disahihkan oleh Al-Albani. Ya. Jadi ini.
Jadi bulan Sa'ban itu apa? Bulan antara Rajab dan bulan Ramadan. Dan hari ini banyak manusia tuh lalai dari bulan ini, bulan Sa'ban. Ya, padahal Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, ya, beliau bulan Sa'ban ini diangkatnya amal-amal kebaikan, amal-amal soleh itu diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala di bulan Sa'ban ini. Maka Rasulullah mengatakan, aku ingin amalku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Nah, ini. Jadi Rasulullah SAW ini pengennya apa? Karena bulan Sa'ban ini bulan apa? Allah itu mengangkat amal. Lah, Rasulullah senangnya apa? Mengamalkan amalan saya itu diangkat di hadapan Allah itu dalam posisi keadaan beliau itu puasa Sa'ban ini. Wah, ini pumpung isi enak waktu, ya, puasa Sa'ban kayak Idris, masya Allah, guys. Niatnya wah bagus, hari ini pengen puasa Sa'ban, ya. Nanti kalau sampai selesai, wah, insya Allah dapat hadiah 5.000, ya. Nanti jadi Allah malah dilipat gandakan amal kebaikannya. Mulane engko kudu amal sing apik ya salat, salate rasa dikongkon, rasahe di apa? Dijajak dikongkoni, wis dadi amale apik nglakoni dhewe. Oh, engko belajar. Oh, aku engko maca Al-Qur'an. Oh, aku engko salat sunah, wis lakoni dhewe. Ya, biar apa? Amalan kita itu diangkat oleh Allah, ya. Kita itu dalam keadaan puasa seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang yang ketiga, memperbanyak puasa di bulan Sa'ban sangat membantu badan dan hati untuk lebih siap menyambut bulan Ramadan dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa Sa'ban, ya, itu membantu badan kita, membantu hati kita untuk mempersiapkan untuk menyambut bulan Ramadan, ya, sehingga nanti di bulan Ramadan itu lebih, ya, ketaatannya kepada Allah itu lebih karena sudah dipersiapkan di bulan Sa'ban, ya. Sekarang larangan berpuasa di pertengahan bulan Sa'ban, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idang tasofa Sa'banu fala tasumu." Ya, jika telah memasuki pertengahan bulan Sa'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Larangan dalam hadis ini berkaitan dengan orang yang baru mulai puasa dari pertengahan Sa'ban atau bagi orang yang kalau dia puasa dia akan lemah. Adapun orang yang sudah biasa melakukan puasa sunnah dan dia kuat ketika melakukan puasa sunnah tersebut, maka dianjurkan bagi dia puasa di awal Sa'ban sampai 2 hari menjelang Ramadan. Karena mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari itu tidak boleh dengan dasar hadis yang sahih, kecuali bagi orang-orang yang sudah terbiasa berpuasa. Ya, jadi ini larangannya apa? Di bulan Sa'ban dia puasanya apa? 2 hari sebelum hari raya, sebelum datangnya bulan Ramadan itu dilarang. Ya, di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bisaumi yaumin aw yaumaini illa ayyakuna rajulun kana yasumu sauman fal yasum dzalikal yaum. Yang artinya, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian mendahului puasa Ramadan dengan melakukan puasa sehari
atau 2 hari sebelumnya, kecuali seseorang yang terbiasa berpuasa dan waktu kebiasaan puasanya itu jatuh pada hari itu, maka silahkan dia berpuasa pada hari itu. Ya, jadi ini apa? Mendahului puasa Ramadan 1 hari atau 2 hari itu dilarang. Jadi 1 hari, misalnya ini hari apa ini? Hari Senin, Selasa, ternyata Rebo itu apa? Tanggal 1 Ramadan. Maka Senin Selasa ini bagi orang yang tidak terbiasa puasa, kok puasa itu malah dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi kalau sebelumnya kita sudah biasa puasa Sya'ban, ya, atau kita puasa Senin Kemis, atau puasa Yaumul Bid, misalnya pas mendekati apa 2 hari sebelum Ramadan, maka nggak apa-apa kita itu puasa, ya, karena sudah apa? Terbiasa puasa sunnah. Yang C sekarang, malam nisfu Sya'ban. Adapun keutamaan di malam nisfu Sya'ban, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus coba nang kacamatanya Fitris. Ya tali'ullah tabaraka wa ta'ala ilal khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi ila li musyrikin aw musyakhin. Yang artinya Allah tabaraka wa ta'ala melihat kepada makhluknya. Jazakallahu khairan. Allah tabaraka wa ta'ala melihat kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Lalu dia mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang musyrik dan orang-orang yang bermusuhan. Ya. Ini hadis sahih dari Syekh Albani, ia berkata hadis ini sahih, diriwayatkan dari jumlah sahabat dengan beragam jalan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Nanti saya baca sendiri, ya. Tuh. Jadi apa? Di sini Allah melihat kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, lalu dia mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Jadi di bulan Sya'ban ini, ya, jangan sampai kita itu menjadi orang musyrik, ya, jangan sampai menjadi orang-orang yang bermusuhan antara satu dengan yang lainnya, loh, Cak. Jadi kamu di bulan Sya'ban itu aja bermusuhan karo dulure, padu, engkel-engkelan, ya, saling bertengkar, ya. Jadi nanti tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu mengampuni kepada seluruh makhluknya kecuali orang-orang musyrik dan orang-orang yang saling bermusuhan. Mulai di bulan Sya'ban ya kita itu dianjurkan untuk apa? Saling memaafkan. Ya, kesalahan orang malah golek musuh, orang malah padu, ya. Dari dalam hadis yang lainnya dari Abu Sa'labah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana lailatun nisfi min Sya'ban, attala Allahu ila khalqihi fayaghfiru lil mu'minin." Yang artinya apabila sampai malam nisfu Sya'ban, maka Allah melihat kepada para hambanya, ya, lalu mengampuni orang-orang yang beriman. Jadi di sini dijelaskan, ya, apabila sampai malam nisfu Sya'ban, maka Allah itu melihat kepada para hambanya, lalu mengampuni orang-orang yang beriman. Jadi yang diampuni siapa? Orang-orang yang beriman. Ya, kalau dia orang musyrik, orang yang bermusuhan, itu tidak akan diampuni. Ya. Dan di dalam riwayat
dari Abu Musa disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yatali'u fi lailatin nisfi min Sa'bani fayaghfiru li jami'i khalqihi illa lil musyrikin au musahin." Sesungguhnya Allah Ta'ala melihat kepada makhluknya di malam nisfu Sa'ban dan memberikan ampunan bagi orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang musyrik dan orang-orang yang mendengki, orang-orang yang musahin. Ya. Jadi Allah itu memberikan ampunan kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Mulanya banyaklah di bulan Sa'ban itu minta ampun kepada Allah dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Ya, itu berbanyak, ya, mohon ampun kepada Allah, dan Allah akan mengampuni orang-orang yang beriman, dan Allah tidak mengampuni orang-orang musyrik dan orang-orang yang mendengki atau orang-orang yang musahin. Ya, jadi orang-orang musyrik sama orang-orang musahin itu tidak diampuni oleh Allah. Maka ini adalah kesempatan bagi setiap muslim untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap jannahnya, ya, mengharap masuk dalam jannah, yaitu dengan menghilangkan kedengkian antara dirinya dengan orang lain, baik dekat maupun jauh, seperti apabila terjadi dalam keluarganya, juga berdoa dan bertaubat dari maksiat dan dosa, durhaka kepada kedua orang tua, melalaikan sholat, berbuat zalim kepada orang, berbuat dosa, riba, ghibah, namimah, yaitu mengadu domba, mendengarkan musik dan lagu, dan dosa kemaksiatan lainnya. Ya, jadi di bulan Sa'ban ini apa? Mengharaplah kita masuk ke dalam jannah. Mulanya berdoa pada Allah, Allahumma inni as'alukal jannatul firdaus. Ini berbanyak. Dan mohon pada Allah dihindarkan, dijauhkan dari neraka. Allahumma inni a'udzubika minanar. Ya. Jadi kita tadi minta pada Allah masuk jannah. Allahumma inni as'alukal jannatul firdaus. Minta berlindung dari siksaan api neraka. Allahumma inni a'udzubika minanar. Ya. Jadi ini, maka pada bulan Sa'ban ini kita harus menghilangkan kedengkian antara dirinya dengan orang lain, ya, sing cedak maupun sing adoh, keluargane dhewe. Ya, ini mulai dari keluarganya. Aja di bulan Sa'ban padu bermusuhan, naudzubillah min syarri dzalik. Ya. Ini harus kita hindarkan. Ya. Perselisihan atau pertengkaran di bulan Sa'ban ini. Ya, kalau diajak padu lo gawe meneng. Wis rasahe digape. Ya. Kalau dalam hadis yang lainnya nanti kalau kita itu puasa kok diajak engkel-engkelan apa padu, ucapkanlah inni shaimun. Sesungguhnya aku berpuasa. Ya. Jadi ini di bulan Sa'ban ini kita harus banyak berdoa kepada Allah, bertaubat kepada Allah, ya, bertaubat dari kemaksiatan, terus jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua, ya, jangan sampai melalaikan sholat. Bagi laki-laki sholatnya berjamaah, bagi perempuan juga berjamaah, ya, meskipun perempuan berjamaahnya di rumah, itu usahakan jamaah, aja sholat sendirian. Masa kita mendapatkan pahala 1 sampai 27 atau 25 kita milih 1. Padahal kalau misalnya kita dikasih uang 1.000 sama uang 25.000, milih di Tris. Lah, mesti milih 25.000. Masa nek salat milih sing siji, itu berarti orang yang bodoh. Ya. Itu. Ya, jadi usahakan menjaga sholatnya. Terus jangan sampai kamu melakukan kezoliman kepada orang. Jangan menzolimi orang di bulan Sa'ban ini. Ya, kita mohon pada Allah, ya, dari riba,
dari ghibah ngerasani wong, jadi namimah yaitu mengadu domba, ya itu harus dijauhi. Juga kita harus menjauhi musik-musik dan lagu-lagu lah. Di bulan Sya'ban ini kita harus apa? Sudah berusaha menghindari musik-musik, lagu-lagu, dangdutan, apa keroncongan, apa yang lainnya. Ini berusaha sehingga nanti di bulan Ramadan kita sudah mengamalkan amalan-amalan sunnah, ya, amalan yang wajib dan amalan-amalan yang sunnah, ya itu. Jadi kita juga harus menghindari dari dosa-dosa kemaksiatan yang lainnya, ya, di bulan Sya'ban ini. Mari, peringatan, tidak boleh mengkhususkan hari tersebut dengan puasa. Jadi tidak boleh mengkhususkan hari tersebut yaitu nisfu Sya'ban, ya. Jadi tidak boleh mengkhususkan nisfu Sya'ban tersebut dengan puasa, sholat dan semacamnya. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengkhususkan hari tersebut dengan hal-hal itu. Beliau tidak pernah menetapkannya dan tidak pula para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum, ya. Jadi nggak ada pengkhususan puasa nisfu Sya'ban terus sholat begini nggak ada, ya. Jadi Rasulullah SAW tidak mencontohkan mengkhususkan hari untuk puasa atau sholat atau yang lainnya, tidak pernah, ya. Dan diriwayatkan tentang hal ini hadis yang batil dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang malam nisfu Sya'ban, maka sholatlah pada malam itu dan berpuasalah di siangnya. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala pada malam itu turun ke langit dunia sejak terbenamnya matahari. Lalu dia Allah berkalam, ketahuilah orang yang meminta ampun maka akan diampuni. Orang yang meminta rezeki maka akan diberi rezeki. Siapa yang sakit maka akan disehatkan. Siapa yang begini maka akan begitu hingga terbit matahari. Hadis ini adalah dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 1388, disanadkan ada Abu Bakrah bin Abdullah bin Muhammad bin Abi Sabro al-Quraisy al-Amiri al-Madini Az-Zahabi berkata dalam Mizan, ya, hadis ini didhaifkan oleh Al-Bukhari dan selainnya, ya. Nanti lihat keterangan yang ke-13, ya. Jadi hadis ini apa? Dhaif, ya. Hadis ini lemah. Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimakumullah berkata, seandainya mengkhususkan ibadah pada malam nisfu Sya'ban tersebut disyariatkan, tentunya malam Jumat lebih utama daripada malam-malam selainnya. Sebab hari Jumat merupakan hari yang paling utama berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Karenanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya dari mengkhususkannya dengan sholat malam, maka hal itu menunjukkan bahwa malam selainnya lebih utama untuk tidak boleh kecuali ada dalil yang mengkhususkannya, ya. Jadi ini menunjukkan apa? Bahwasanya hadis tentang keutamaan tadi yang nisfu Sya'ban, hadis yang di atas tadi itu apa? Lemah atau dhaif, ya. Oleh karena itu ketika malam Lailatul Qadar itu malam-malam di bulan Ramadan yang disyariatkan untuk dihidupkan dengan ibadah, maka Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk menghidupkannya dan beliau sendiri juga memberikan teladan, ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu apa? Itu benar-benar apa? Malam kemuliaan,
dan itu disyariatkan oleh Rasulullah SAW, dan beliau menganjurkan kepada umatnya untuk menghidupkannya, dan beliau sendiri yaitu Rasulullah SAW itu juga sebagai suri teladannya, beliau juga melaksanakan melakukan amalan-amalan di malam Lailatul Qadar, ya. Ini jadi Rasulullah SAW itu sebagai teladan. Seandainya malam nisfu Sya'ban, malam Jumat pertama di bulan Rajab atau malam Isra Mi'raj disyariatkan untuk mengkhususkannya dengan perayaan atau ibadah tertentu, tentu Nabi Muhammad SAW akan menganjurkannya kepada umat beliau, ya, atau mencontohkannya. Dan seandainya hal itu terjadi, niscaya akan dinukil oleh para sahabat kepada umat, dan mereka tidak akan menyembunyikannya, sebab mereka adalah sebaik-baik manusia dan bersemangat memberi nasihat setelah para nabi, ya. Jadi ini menunjukkan apa? Amalan-amalan itu tadi apa? Enggak ada contohnya dari Rasulullah, dan para sahabat juga tidak melaksanakan dan tidak menyampaikan kepada umat Islam selanjutnya. Nah, ini menunjukkan apa? Amalan-amalan itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nisfu Sya'ban ya tanggal 15 Sya'ban. Itu namanya nisfu Sya'ban. Separuh atau pertengahan. Imam Asyuyuti rahimahullah mengatakan adanya riwayat-riwayat baik yang ma'ruf maupun asar yang mauquf ini sebagai dalil bahwa bulan Sya'ban adalah bulan mulia. Akan tetapi tidak ada dalil tentang amalan sholat secara khusus dan untuk menyemarakkannya, itu enggak ada, ya. Nanti lihat keterangan yang nomor 15. Sekarang D, hadis-hadis palsu tentang amalan nisfu Sya'ban. Ya, kita harus tahu, ya, hadis-hadis palsu yang hari ini dipakai orang, ya, untuk mengamalkan amalan di nisfu Sya'ban, yaitu pada tanggal 15 Sya'ban. Ya, hadis-hadis palsunya diantaranya ini. Terdapat beragam hadis-hadis palsu tentang amalan di malam nisfu Sya'ban. Diantaranya, wahai Ali, barang siapa yang sholat 100 rakaat, sholat 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban dengan membaca surat Al-Fatihah 10 kali, Masya Allah, pada setiap rakaat, maka Allah akan memenuhi seluruh kebutuhannya. Masya Allah, sholat 100 rakaat, terus setiap rakaat kon maca surat Al-Fatihah 10 kali. Apa mampu nih? Ya, naudzubillah min syarri dzalik, ya. Jadi ini hadis palsu, ya. Dijelaskan hadis ini maudhu. Hadis ini palsu. Imam Ibnu Jauzi rahimakumullah berkata, tidak diragukan lagi bahwa hadis ini maudhu, yaitu palsu. Keterangannya nanti lihat nomor yang ke-16. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimakumullah berkata, hadis ini maudhu berdasarkan kesepakatan ahli hadis. Lihat nomor 17. Ya, ini kitab-kitabnya nanti. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menambahkan, dan sungguh kami telah melihat mayoritas orang yang melakukan sholat alfiyah ini sampai larut malam, hingga mereka pun malas sholat subuh atau bahkan tidak sholat subuh, ya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara contoh hadis-hadis maudhu adalah hadis tentang sholat nisfu Sya'ban, ya. Ada orang yang melakukan seperti itu tadi, ya, pirong ya, 100 rakaat, ya. Baru ngono terus sholat subuhe ora sholat, ya. Naudzubillah min syarri dzalik, ya. Jadi bengi sholat sunnah malah yang wajib
ditinggalkan. Ya, itu suatu kesalahan yang besar. Sekarang yang E. Itu contohnya hanya satu tok itu. Amalan-amalan sunnah di bulan Sya'ban. Nah, saya ini amalan sunnahnya. Kalau tadi hadis-hadis dhaifnya, hadis palsu. Kalau yang E, amalan-amalan sunnah di bulan Sya'ban. Apa saja? Ada beberapa amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW khusus pada bulan Sya'ban, yaitu 1. Memperbanyak puasa sunnah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, bulan yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW untuk berpuasa padanya adalah bulan Sya'ban. Kemudian beliau Rasulullah SAW menyambungnya dengan Ramadan. Jadi ini menunjukkan apa? Rasulullah SAW ini bulan Sya'ban ini kaya-kaya poso terus. Ya, bulan Sya'ban terus disambung dengan puasa Ramadan. Jadi ini sampean poso terus ora apa-apa. Ya. Terus engko disambung sampai apa? Poso Ramadan. Ya, ini boleh. Jadi ini sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, puasa Sya'ban itu disuruh untuk memperbanyak. Yang kedua, memperbanyak amal ketaatan pada waktu-waktu yang banyak manusia lalaikan darinya. Jadi ini disuruh untuk memperbanyak amal ketaatan. Rasulullah SAW bersabda, "Dzalika syahrun yakfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan." Bulan itu banyak manusia yang lalai, yaitu bulan di antara Rajab dan Ramadan. Ya, dalam hadis ini terdapat dalil disunahkannya untuk menghidupkan waktu-waktu yang banyak manusia itu lalai darinya dengan amal-amal soleh dan ketaatan. Nah, ini banyak orang lalai bulannya, yaitu ini bulan Sya'ban ini banyak orang yang lalai. Ya, maka orang-orang yang punya ilmu, yang mengetahui, ya, maka di bulan Sya'ban itu apa? Banyak berbuat amal-amal soleh dan berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang ketiga, memperbanyak amalan soleh. Ya, di bulan Sya'ban itu di bulan Sya'ban ini, ya, untuk memperbanyak amalan soleh, jangan amal-amal yang jahat, yang jelek. Ya, sebab pada bulan Sya'ban amal-amal seluruh manusia akan diangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Di bulan itu diangkat amal-amal manusia kepada Allah Rabb semesta alam. Maka aku senang apabila saat amalku diangkat aku sedang berpuasa. Masyaallah. Ya. Jadi ini apa? Amal diangkat ke hadapan Allah. Di bulan-bulan itu diangkat amal-amal manusia kepada Allah Rabb semesta alam. Maka aku senang apabila saat amalku diangkat ke hadapan Allah, aku sedang berpuasa. Allah. Subhanallah, ya. Hamban itu amal kebaikan, sholat, sedekah, neraktir keluarganya makan mie, makan apa, ya. Di bulan Sya'ban ini, amalan sampai diangkat di hadapan Allah. Atau sampean wayahe Sya'ban ini sampai nulis hadis, nulis Al-Qur'an, nulis kebaikan, diangkat di hadapan Allah. Kira-kira seneng ora? Alhamdulillah. Ya. Jadi ini apa? Satu kebaikan. Aja malah di bulan Sya'ban maksiat ngrungokne musik, ya. Nah, di bulan Sya'ban malah gaene padu wae. Wah, mengko diangkat kepada Allah apa?
amal kejelekan, yaitu kejelekan yang luar biasa. Ya, jadi di bulan Sya'ban ini benar-benar apa? Berusahalah untuk mengamalkan kebaikan. Biar kita itu, apalagi kita dalam keadaan berpuasa, terus amal kebaikan, Masya Allah, diangkat amal-amal kebaikan itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, perbanyaklah amal-amal soleh di bulan Sya'ban ini. Ya, amalan-amalan soleh apa? Ini contohnya. Ya, jadi kita disuruh di bulan Sya'ban itu, di bulan Sya'ban ini memperbanyak amal-amal soleh. Contohnya A, melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat rawatibnya. Jaga sholat 5 waktunya dan sholat rawatibnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'alaikum bisolati fi buyutikum fa inna khaira sholatil mar'i fi baitihi illa sholatal maktubah. Kerjakanlah sholat sunnah di rumah kalian, karena sebaik-baik sholat seseorang, yaitu sebaik-baik sholat sunnah seseorang adalah yang dikerjakan di rumahnya, kecuali sholat wajib. Jadi nek sholat sunnah itu lakukan di rumah. Ya, mulane hari ini apa? Siapa wis melakukan sholat wajib, maka sholat sunnah itu dijaga. Orang malah ragam sholat sunnah, padahal sholat sunnah itu apa? Nanti kebaikannya di bulan Sya'ban ini langsung dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini ada keterangan yang nomor 23 tadi. Dalam hadis ini dianjurkan untuk mengerjakan sholat-sholat sunnah di rumah. Adapun sholat wajib 5 waktu dikerjakan di masjid dengan berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sakit pun tetap mengimami para sahabat, kecuali di akhir hayatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi imam menggantikan beliau. Jadi dalam kondisi loro Rasulullah SAW tetap berjamaah, ya, tetap mengimami para sahabatnya. Itu. Ya, jadi yang pertama tadi apa? Melaksanakan sholat 5 waktu, sholat yang wajib dan sholat rawatibnya. Ya, sholat rawatibnya, sholat sunnahnya itu dilakukan di rumah. Terus yang B, sholat tahajud dan sholat witir. Jadi di bulan Sya'ban ini jogonan sholat tahajud dan sholat witir. Meskipun apa? Hanya 2 rakaat 1 witir. Ya, selagi kamu istiqomah rutin, Allah itu akan apa? Menaikkan apa tadi? Kebaikan tadi langsung dilaporkan ke hadapan Allah. Ya, sampai kok meninggalkan sholat tahajud, sholat witir, ya akan rugi. Ya, padahal sholat tahajud, sholat witir itu bisa dilakukan ba'da isya, setelah melakukan ba'da rawatib ba'diyah isya. Lah sholat 2 rakaat terus witir. Atau sampai witir tok saya 1 rakaat aja lah. Sik dilakukan, aku tak witir tok sik 1 rakaat. Silahkan. Sedikit tapi rutin itu lebih disukai oleh Allah daripada kamu banyak melakukan 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai seminggu baru belas orang lakoni. Ya, itu. Jadi sholat tahajud mari kita jaga, mari kita amalkan. Yang C yaitu sholat duha. Kalau sholat duha enggak usah dikongkon. Ya, Mbak Maryam, Mbak Mas Idris, Mbak Juna, Mbak Nusa, ya, ini jaga sholat tahajudnya, sholat witirnya, terus sholat duhanya. Rasa dikongkon, wes iki amalannya sampean. Ya, apalagi ini di bulan Sya'ban. Kalau kamu melakukan amal kebaikan, langsung nanti apa? Dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang D,
baca Al-Quran, khatamkan dan fahami isinya. Jadi baca Al-Quran kalau bisa ngerti artine, diwaca akan artine. Nek dulu tahun-tahun dulu misalnya hanya membaca Al-Quran tok, lah tahun ini berusaha membaca Al-Quran dan artinya, ya, sehingga sampai khatam. Dan kalau bisa memahami isinya, meskipun aku sedina sing tak waca sama artinya sama memahaminya saayat silahkan, ya. Loh, yang memperbanyak zikir kepada Allah. Banyak zikir pagi dan petang. Hafalkan dan fahami artinya. Jadi ini zikir kepada Allah pagi sore. Ini apa? Nek iso ngerti artine. Mulane nek ora ngerti artine kadang-kadang kowe wis maca karo gojek, karo guyon. Lah itu enggak boleh. Malah kamu sambil dolanan HP, sambil mainan, sambil dolanan mesin. Lah ya ora paham nanti. Jadi kudune berzikir pagi dan sore itu ngerti artinya dan bisa memahaminya. Yang F, memperbanyak sedekah baik berupa uang maupun makanan. Ya, jadi ini kalau kalian punya uang, wah aku sedekah, wah aku neraktir mie yo. Ya, itu amalan kebaikan. Ya, berupa uang atau makanan. Wah aku ndene banyu putih tok ya ora apa-apa sampean sedekah kan. Apalagi kamu nek wong poso, iki aku ora iso nukokne mie, tak isone ngkei banyu putih. Lah sediakan, kowe nyediakan itu aja loh. Itu untuk pahala. Kok ono ora kok lakoni wah rugi banget sampean. Apalagi sampean ya poso ya menyediakan uang, memberi uang, sedekah uang atau makanan atau minuman kepada orang yang puasa, Masya Allah akan berlipat-lipat pahalanya. Yang G, membantu dan menolong orang yang susah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang mengalami kesulitan, mendamaikan orang yang bersengketa. Ya, ini amalan-amalan kebaikan. Ya, maka malah membantu wong-wong sing susah atau orang-orang yang sakit, mendoakan orang yang sakit atau membantu orang-orang yang mengalami kesulitan, enak wong diutangnya tak bayarani misalnya, atau mendamaikan orang yang bersengketa, enak wong padu sampai mendamaikan. Itu Masya Allah. Misalnya kayak hari ini misalnya ada temannya perselisihan, wah iya cara mendamaikan ini Masya Allah, apalagi di bulan Sya'ban ini, ya. Itu yang keempat, kesempatan untuk mengqadha puasa Ramadan. Ini sing diutang, ya. Jadi orang yang punya hutang puasa Ramadan tahun lalu, maka tahun ini, ya, di bulan Sya'ban ini yang terakhir untuk bayar hutang, mengqadha puasa Ramadan yang lalu. Wajib untuk diperhatikan dan menjadi peringatan bagi orang yang masih mempunyai hutang puasa Ramadan sebelumnya untuk membayarnya sebelum masuk bulan Ramadan berikutnya, dan tidak boleh mengakhirkannya hingga Ramadan berikutnya kecuali darurat, misalnya udzur yang terus berlanjut sampai 2 Ramadan, ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kana yakunu alayya shaum min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu ila fi Sya'ban. Suatu ketika aku memiliki hutang puasa Ramadan dan aku tidak bisa mengqadha puasa Ramadan itu selain pada bulan Sya'ban. Jadi Aisyah itu nyaur utange itu di bulan Sya'ban. Ya, alhamdulillah aman wis nyaur di bulan Sya'ban ini. Wis ramung dong. Alhamdulillah, ya. Yang kelima, melatih diri untuk menyongsong bulan Ramadan. Telah disebutkan sebelumnya bahwa puasa di bulan Sya'ban adalah sebagai latihan untuk menghadapi puasa di bulan Ramadan, sehingga seorang hamba tidak merasa terlalu berat dan sulit dalam berpuasa sebulan penuh padanya, yaitu pada bulan Ramadan besok. Karena sebelumnya telah terlatih berpuasa. Seseorang yang berpuasa pada bulan Sya'ban sebelum Ramadan akan mendapatkan kelezatan berpuasa sehingga ia menghadapi
puasa Ramadan dengan penuh semangat dan kekuatan. Karena apa? Sudah terlatih di bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban merupakan langkah awal dalam menyongsong bulan Ramadan, maka hendaklah kamu itu muslimin mengisi bulan ini dengan melatih diri beramal ketaatan kepada Allah, mulai dari berpuasa, bersedekah, dan membaca Al-Quran, supaya jiwa ini benar-benar siap dalam menyambut Ramadan. Salamah bin Kuhail rahimahullah berkata, dahulu dikatakan bahwa Sya'ban adalah bulan para qura, yaitu pembaca Al-Quran. Jadi dalam perkataannya siapa? Salamah bin Kuhail rahimahullah, dia mengatakan bulan Sya'ban itu bulan paranya qura, yaitu para pembaca Al-Quran. Jadi mulanya di bulan Sya'ban itu apa? Terus baca Al-Quran, ya. Aja maca Al-Quran itu jadi dikongkon. Kesadaran sendiri, aku pada sholat wajib aku kudu maca Al-Quran 2 lembar atau 3 lembar. Itu kok harus dipaksa, ya, dengan kesadaran sendiri, ya. Jadi bulan Sya'ban ini adalah bulan para qura, membaca Al-Quran. Juga diriwayatkan dari Amr bin Qais al-Mulai rahimahullah, apabila bulan Sya'ban telah masuk, maka ia menutup tokonya, meluangkan waktu khusus untuk membaca Al-Quran. Nah, ini para sahabat ada yang sampai tokonya tak tutup, tak khusus untuk baca Al-Quran, ya. Maksudnya para ulama rahimahumullah, ketika telah masuk bulan Sya'ban mereka sibuk membaca Al-Quran, ya. Jadi di bulan Sya'ban itu apa? Banyak-banyak membaca Al-Quran. Terutama lagi para imam yang mengimami sholat 5 waktu dan sholat taraweh qiyamul Ramadan, mereka sibuk murojaah hafalan Al-Quran. Jadi para imam, ya, itu apa? Berusaha di bulan Sya'ban itu murojaah Al-Qurannya, ya. Jadi sejak bulan Sya'ban mereka sudah meluangkan waktu sepenuhnya untuk membaca Al-Quran. Lebih-lebih lagi kalau sudah masuk bulan Ramadan, ya, yang merupakan syahrul Quran. Mereka membacanya siang dan malam hari. Yang F, keyakinan-keyakinan sesat dan amalan-amalan bid'ah seputar bulan Sya'ban. Jadi ini ada keyakinan-keyakinan yang sesat, terus ada amalan-amalan bid'ah, ya, seputar bulan Sya'ban. Ini contohnya. 1. Keyakinan bahwa ajal, umur, dan rezeki manusia ditentukan pada bulan Sya'ban. Jadi ada yang mengatakan, ada yang punya keyakinan bahwasanya ajalnya, umurnya, rezekinya manusia itu ditentukan pada bulan Sya'ban. Ini adalah keyakinan yang batil, sebab tidak ada dalil dari Al-Quranul Karim dan As-Sunnah As-Sahihah yang menjelaskan hal ini. Adapun dalil yang banyak digunakan oleh kebanyakan orang adalah hadis yang lemah dan hadis palsu. Contohnya ini. Jadi Utsman bin Al-Mughirah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajal manusia ditetapkan dari bulan Sya'ban ke Sya'ban berikutnya, sehingga ada seorang yang menikah dan dikaruniai seorang anak, lalu namanya keluar sebagai orang-orang yang akan mati. Hadis ini mursal, diriwayatkan oleh Ibnul Jarir dalam Jami'ul Bayan nomor berapa ini? 31.043, dan Al-Baihaqi dan As-Saibul Iman dalam nomor hadisnya 3558. Tetapi sanadnya terhenti sampai pada Utsman bin Al-Mughirah saja, tidak sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan hadis ini mursal, tidak bisa untuk menentang nas-nas yang lainnya. Bahkan hadis ini lemah sekali karena ada rawinya yang sangat lemah. Yang kedua, tak selesaikan. Keyakinan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam nisfu Sya'ban. Ya, ada orang yang punya keyakinan Al-Quran itu diturunkan pada nisfu Sya'ban.
Ya, mereka berdalil pada Al-Qur'an. Ya, dalil Al-Qur'an dia, yaitu di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Mereka mengatakan bahwa maksud dari ayat ini adalah malam nisfu Sya'ban, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ikrimah dan yang lainnya. Akan tetapi penafsiran ini adalah batil, sebab maksud dari ayat tersebut adalah malam Lailatul Qadar yang adanya hanya di bulan Ramadan dengan dalil dari Al-Qur'an sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimakumullah. Lihat dalam keterangan nanti nomor 28. Yang ketiga, mengkhususkan bulan Sya'ban untuk berziarah kubur. Sya'ban adalah bulan menjelang Ramadan yang diyakini banyak orang sebagai waktu utama untuk ziarah kubur, yaitu mengunjungi atau Jawanya nyadran kubur-kubur orang tua, karib, kerabat, atau para wali, para kiai, dan sebagainya. Ziarah kubur tidak khusus pada bulan Sya'ban saja. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk berziarah kubur sampai melembutkan hati dengan mengingat kematian. Beliau Rasulullah SAW bersabda, Zurul kubura fa innaha tudzakirul maut. Ziarah kuburlah kalian karena hal itu lebih mengingatkan kalian pada kematian. Jadi ziarah kubur apa? Tidak mengkhususkan khusus di bulan Sya'ban, tapi disuruh kapan saja. Ya. Karena itu ritual sebagian masyarakat di mana mereka mengkhususkan berziarah kubur atau nyadran, atau bahasa Jawanya nyadran atau nyekar pada waktu-waktu tertentu seperti menjelang bulan Ramadan adalah suatu kesalahan karena tidak ada keterangan dari syariat al-Islam yang mulia. Jadi nyadran itu nyekar. Enggak di bulan Sya'ban akhir-akhir ini nanti banyak orang yang nyekar di kuburan. Ya. Yang keempat, ritual ruwahan. Sebagian masyarakat mengadakan ritual kirim doa bagi kerabat yang telah meninggal dunia dengan membaca surat Yasin atau disertai juga dengan tahlil. Ritual ini dikenal dengan ruwahan. Orang Jawa menyebut bulan Sya'ban dengan ruwah yang berasal dari kata arwah, sehingga bulan Sya'ban menjadi identik dengan kematian. Karena itu tradisi yasinan atau tahlilan di bulan Sya'ban itu menjadi laris, padahal semuanya ini tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Semua perbuatan ini adalah bid'ah. Yang kelima, ritual nisfu Sya'ban. Sebagian masyarakat mengkhususkan malam nisfu Sya'ban untuk mengerjakan sholat dan berdoa. Perlu diketahui bahwa mengkhususkan suatu amalan ibadah pada waktu-waktu tertentu memerlukan dalil atau keterangan yang jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Jika tidak, maka amalan tersebut adalah bid'ah yang tercela. Adapun tentang amalan tertentu di malam nisfu Sya'ban, maka tidak ada hadis yang sahih tentangnya. Seluruh hadis yang menyebutkan tentang amalan di nisfu Sya'ban adalah hadis maudhu, hadis palsu, dan dhaif, lemah, sehingga tidak ada amalan khusus apapun di malam ini, baik itu membaca Al-Quran, tadarus, sholat alfiyah, doa jamaah, dan sebagainya. Inilah pendapat dari kebanyakan ulama, dan ini adalah pendapat yang benar. Wallahu a'lam muwafiq. Insyaallah selesai ya. Mudah-mudahan penjelasan tentang bulan Sya'ban ini bermanfaat bagi penulis dan kaum muslimin. Semoga sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengamalkannya dan membela sunnah beliau sampai akhir zaman.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Kiranya itu saja. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.